Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Ramzi, absen 12 dari SIP 3A. Di sini saya akan menjelaskan eh, program Laravel yang telah saya buat. Oke. Nah, untuk yang pertama ini landing page-nya. Kemudian dilanjut untuk ke bagian menu utama, yaitu harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama ada dashboard untuk menampilkan seperti kayak rangkuman dari menu-menu yang lain. Terus kemudian ada level user, data user, kategori barang, data supplier, stok barang, dan yang terakhir yaitu transaksi penjualan. Baik, yang pertama yaitu level user. Di sini digunakan untuk menampilkan user-user apa saja yang terdaftar. Kemudian di sini ada data user, yaitu buat menambahkan user beserta dengan level dari user tersebut. Di menu ini juga telah menerapkan implementasi dari Ajax seperti ini. Dan yang kemudian yaitu ada kategori barang. Di kategori barang itu kode programnya seperti ini. Jadi di kategori barang itu barangnya yang pertama buat menambahkan barang, yaitu ada fungsi dari create. Nah, di create ini memanggil barang berdasarkan model, kemudian mereturn isi dari model tersebut atau dari yang database, yaitu kategori dan barang kode. Ya, kemudian itu ada store itu tempat menyimpan barang yang data dari barang tersebut. Untuk yang create itu tuh menyimpan kayak foreign key-nya. Nah, kemudian di store itu ada beberapa perumpamaan. Itu ada kalau misalnya masukin barangnya itu dapat salah atau gimana, itu nanti bisa diproses di sini. Kemudian itu ada edit hampir sama seperti yang create, soalnya cuman merubah. Kemudian ada import Ajax itu digunakan buat masukin file. Jadi filenya itu berupa file Excel, kemudian datanya itu dimasukkan ke dalam program. Jadi datanya itu dimasukkan ke programnya, nanti langsung muncul di database. Kemudian ini ada yang buat ekspor. Jadi dari data tersebut ini dapat diekspor menjadi format Excel maupun format PDF, seperti contoh ini untuk yang format PDF. Ini contoh dari format PDF-nya. Terus kemudian yaitu ada lagi menu untuk kategori hanya untuk menambah kategori. Terus ada menu data supplier, itu berisikan supplier dari barang-barang yang ditampilkan dijual. Kemudian ada menu stok. Nah, di menu stok ini
berisikan data mengenai jumlah barang apa saja yang tersedia atau yang dijual. Nah, di menu stok ini juga bisa, jadi di menu stok ini jika barangnya nanti misal, lanjut ke ini tuh, ke bagian menu transaksi penjualan. Nah, di menu transaksi penjualan ini misal kita melakukan penambahan sebuah barang, yang pertama dilakukan yaitu memilih user, kemudian mengisikan nama pembeli, kemudian yaitu memilih barang apa saja yang akan dibeli. Nah, saya ambil contoh yaitu ada kangkung, terus habis itu ada apel. Nah, setelah memilih barang, ya hal selanjutnya yang dilakukan yaitu menginput jumlah barang yang akan ditambahkan ke ranjang. Saya ambil contoh 10 dan apelnya saya ambil contoh 20. Setelah itu nanti akan langsung tergenerate harga per barang sesuai dengan yang ada di data barang, di menu data barang. Kemudian juga di sini juga akan langsung otomatis menjumlahkan. Jadi misal barangnya 10 dikalikan dengan harga per barangnya, nanti hasilnya menjadi total seperti ini. Nah, kemudian di sini juga menampilkan stok ini nih berasal dari menu stok dari database stok. Nah, jika sudah, nanti di sini ada total keseluruhan yaitu akumulasi dari total barang-barang yang telah dipilih. Kemudian kita lakukan simpan. Nah, misal kalau mau lihat itu barang stoknya itu berkurang atau tidak, itu ini tadi. Nah, misal tadi kan saya memilih apel, nah ini sudah berkurang. Jadi semakin banyak barang yang dimasukkan di menu transaksi, data transaksi, itu nanti otomatis bakal ngaruhin ke jumlah barang yang ada di stok. Terus untuk kode programnya yang stok, bagian controllernya seperti ini, sama seperti controller yang lain, cuman di bagian stok itu ditambahkan controller untuk ini mengurangi stok. Jadi kalau misalnya nambah barang atau ada orang yang nambahin barang di transaksi, nanti otomatis stok yang tadi diinputkan di awal itu nanti akan berkurang tuh. Terus ini selanjutnya itu ada menu untuk ekspor Excel. Di sini ada kayak yang buat membuat kolom per kolomnya, per kolom. Kemudian selanjutnya yaitu controller untuk penjualan. Untuk controller penjualan itu juga sama seperti controller yang lain, Nah, untuk prosesnya itu berada di bagian view. Kenapa saya taruh di bagian view? Soalnya hampir keseluruhan dari program yang saya buat itu menggunakan Ajax. Otomatis tidak harus kayak pindah-pindah ke halaman-halaman, ke page-page yang lain kan. Kalau pakai Ajax itu kan nanti tampilannya itu hanya di bagian indeksnya saja. Misal yang ini yang di penjualan, nah di penjualan itu indeksnya seperti ini. Di sini ada untuk melakukan penambahan, jadi mengambil data penjualan kode, terus habis itu pembeli, penjualan tanggal, dan total. Nah, di data tersebut itu ada untuk data subnya itu yaitu total harga. Terus kemudian ini ada untuk menghapus. Nah, kalau yang di bagian penjualan itu
prosesnya itu tuh berada di bagian create. Jadi seperti ini create-nya, ini file file ini apa, JavaScript-nya. Tuh, udah, terus kemudian yang selanjutnya yaitu oh, ini untuk salah satu contoh migration-nya seperti ini. Ini migration-nya ini nih, saya kenapa buat seperti ini itu agar lebih mudah dalam ngambil anunya apa, pas yang penjumlahan barangnya itu biar lebih mudah. Terus ini contoh seedernya, contoh salah satu seeder seperti ini. Baik, sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.